Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tulisan yang sangat tipis, namanya rumuz. Nah, rumus ini untuk apa? Rumus ini adalah sedikit banyak berbicara untuk memudahkan kepada kita bagaimana cara membaca kitab. Faham? Jadi ini rumus kecil kan? Tapi ketika kita telaah nanti, insya Allah sedikit banyak kita sudah punya pemahaman baru, ya, dalam metode membaca kitab. Ya, jadi bagi yang ingin segera bisa membaca kitab, kalau bisa sedikit banyak dibaca ini. Ya, baca doang. Ya, dibaca doangan. Ini gampang. Namun sebelum itu pastinya sudah mengerti, sudah paham tentang sedikit nahwu. Bentuk kalimat isim, bentuk kalimat fi'il, bentuk kalimat haraf, tanda-tanda kalimat isim, tanda-tanda kalimat fi'il, dan juga tanda-tanda kalimat harf. Dan juga lebih daripada itu, sudah mengerti tentang i'rab. I'rab itu ada 4: rafa, nasab, khafad, jazm, dan juga tanda-tanda atau alamat-alamat yang dimiliki oleh i'rab tersebut. I'rab rafa memiliki alamat 4. Apa aja? Dhammah, wawu, alif, dan subutun nun. Adapun i'rab nasab memiliki tanda-tanda 5. Apa aja itu? Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Adapun i'rab jazm memiliki tanda-tanda 3. Apa itu? Kasrah, ya, dan fathah. Terakhir, i'rab jazm memiliki berapa tanda-tanda? 2. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah hadzaf. Ya, hadzaf dibagi menjadi 2. Ada hadzaf harfil illah, ada hadzfin nun. Itu i'rab. Jadi sudah mengetahui terlebih dahulu pertama tadi. Sedikit banyak seperti ini, saudara. Bawah sini. Ya. Sudah mengetahui bahwasanya di dalam kalimat an-nahwu, belajar nahwu, sudah mengetahui pertama adalah memahami kalimat. Memahami kalimat. Ada kalimat apa aja? Isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat haraf. Kalimat isim itu kalimat apa? Kalimat isim itu kalimat apa? Ya? Kalimat isim adalah kata benda. Kata benda. Apa contohnya benda? Meja, bahasa Arabnya meja. Maktabun, mirwahatun, saubun, izarun, qalan suwatun, kitabun. Itu semuanya kata benda. Setiap kata benda yang ada di muka bumi ini itu adalah kata isim. Faham nggak? Faham kan? Setiap kata benda. Jadi ada kata benda. Benda, tahu benda nggak? Benda. Setiap kata benda, ya, penghapus, ya, kemudian majelis,
Majlis, masjid, tempat atau benda, semuanya itu berhubungan dengan itu, namanya kata isim berarti. Atau kata kerja namun yang tidak berhubungan dengan waktu, seperti tidur adalah kata kerja. Berhubungan dengan waktu enggak? Tidak. Tapi kalau saya mau tidur, berarti berhubungan dengan kata ada waktunya. Mau tidur, sedang tidur, lagi tidur, itu berhubungan dengan waktu. Nanti kalau berhubungan dengan waktu berarti tanda-tanda, berarti kalimat fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ya. Isim kata kerja yang tidak berhubungan dengan waktu. Begitu. Atau kalau seandainya isim tersebut isim fa'il, melakukan sesuatu itu berhubungan dengan waktu yang akan datang. Yastamir. Ya. Kata kerja, kata fi'il adalah kata kerja yang berhubungan dengan waktu, ya. Berarti kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Berarti kemarin, sekarang, yang akan datang. Itu berarti fi'il. Ada lagi kalimat harf. Kalimat harf ini adalah kalimat sambung atau kata sambung. Ya, kata sambung. Di, ke, nah, ada sambungan. Paham? Coba masalah Hasan pasar, nggak bisa. Hasan di pasar, ke pasar, dari pasar. Nah, kata-kata ke, di, dari, itu namanya kata sambung. Itu kalau bahasa Arabnya namanya kalimat harf. Udah, paham? Paham Jan? Yang benar duduk situ. Nah. Setelah itu baru ada namanya i'rab. Hukum dalam isim, hukum daripada kalimat fi'il, dan hukum harf. Latin sini nih. Latin. Ya, tatap mata saya. Jangan ngantuk. Udah ini. Udah tahu kalau itu ada kalimat fi'il, isim dan harf, maka hukumnya gimana? Lihatin sini. Isim kebanyakannya mu'rab. Fi'il ada mabni, ada mu'rab. Meskipun isim juga ada yang mabni juga. Ya, ada yang mabni juga. Ya, harf semuanya mabni. Semuanya huruf itu mabni. Ya, isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Namun kebanyakan mereka kalimat isim semuanya kebanyakannya adalah mu'rab. Ya, meskipun nanti ada kalimat isim yang mabni, kita nggak bahas. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, ada mabni, ada yang mu'rab. Isim yang mu'rab yang bagaimana isim yang mu'rab itu? Isim yang mu'rab adalah isim mufrad. Ada lagi isim tasniyah al-musanna. Ada lagi jamak mudzakkar salim. Ada lagi jamak muannas salim. Ada lagi jamak taksir. Ada lagi asmaul khamsah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham ini? Tulis saudara. Nah. Kemudian ada pun kalimat fi'il. Lihatin sini dulu. Perhatikan. Kalimat fi'il ada mabni, ada mu'rab. Ya, mabni ada yang mu'rab. Ya. Kalimat fi'il, ngomong-ngomong kalimat fi'il ada berapa? Fi'il ada berapa fi'il? Ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Oke. Fi'il amr sudah pasti mabni. Fi'il madhi sudah pasti mabni.
Fi'il mudhari sebagiannya mabni, sebagian mu'rab. Oke. Tulis aja, tulis. Syarat-syarat aja. Ya. Udah? Nah dulu nih, cepetan nih. Kelihatan gak tuh? Kelihatan. Oke. Udah paham? Nah. Dari kalimat isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita nggak bahas tentang mabninya. Itu yang mu'rab aja. Ya, sehingga nantinya disebut dengan al-mu'rabat. Oke. Ya. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah. Udah. Kemudian ada kalimat fi'il. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni fi'il amr. Ada fi'il madhi, mabni juga. Nggak bisa mereka mu'rab. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada dua. Ya, yang satu bisa mabni, yang satu bisa mu'rab. Nanti pertanyaannya kapan fi'il mudhari itu mabni, kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Pertanyaan seperti itu. Paham? Tulis cepat. Kalimat fi'il mudhari yang mu'rab, karena kita membahas yang mu'rab, bukan kalimat fi'il yang, karena kita berbicara tentang mu'rabnya aja. Kita akan berbicara masalah i'rab. Ya. Yang bisa berubah. Kalimat fi'il mudhari yang bisa berubah atau yang bisa mu'rab ada dua. Ya, yang pertama alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu yang pertama. Yang kedua adalah af'alul khamsah. Oke, jadi ada ini al-mu'rabat ada 8. Ya, ada isim mufrad, jam tasniyah, jam mudzakkar salim, jam muannas salim, jam taksir, asmaul khamsah, fil mudhari alladzi lam tasil bi akhirih syai'un, dan af'alul khamsah. Faham ini? Udah? Kalau sudah akan kita hapus. Pelajaran selanjutnya. Ya. Ini pelajaran pertama nih. Ya, ada pelajaran kedua. Ad-darsus tsani. Udah, pelajaran yang pertama sudah? Nah, kalau sudah, maka kita ganti. Yang selanjutnya adalah i'rab. Ad-darsus tsani adalah i'rab. Kalau sudah mengenal tentang kalimat, kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, maka kita berbicara tentang masalah i'rab. Langsung kita hapus, ini kita ganti dengan kata-kata i'rab. Oke. I'rab itu perubahannya. I'rab itu perubahan. Yang bisa berubah tadi apa namanya? Nih, isim dan fi'il berarti kan ya. Ada kalimat yang bisa mu'rab. Yang bisa mu'rab berarti namanya kalimat yang bisa berubah. Ya, ada isim, ada fi'il. Kalau isim ada berapa bentuknya? Ada 6. Kalau fi'il ada berapa? Ada 2. Udah, gampang kan? Ingat-ingat nih. 6 dari isim, 2 dari fi'il. Fi'il mudhari dua-duanya. Alladzi lam tasil bi akhiri syai'un, kemudian af'alul khamsah. Ingat-ingat. Nah, kita hapus. Sini. I'rab ada 4. Nah, i'rab itu ada 4. Kalau kalimat ada
3. I'rab ada 4. Ada i'rab rafa', ada i'rab nasab, ada i'rab khafat atau jar, ada i'rab jazm. Oke, sekarang kalau ada i'rab berarti ada al-mu'rab atau al-mu'rabat. Apa itu al-mu'rabat tadi? Al-mu'rabat adalah kalimat-kalimat yang mu'rab tadi. 6 dari isim, 2 dari fi'il. Al-mu'rabat ini ada al-mu'rabat bil harakat. Berubah, namun perubahannya dengan harokat. Ada perubahannya dengan huruf. Yang berubah dengan harokat ada isim mufrad. Yang berubah dengan harokat ada apa? Jamak taksir. Kemudian apa lagi? Jamak muannas as-salim. Yang keempat, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Oke, ini yang berubah dengan harokat. Ada lagi yang berubah dengan huruf, ada 4 juga. Ismun musanna atau isim tasni, jama' mudzakkar salim. Kemudian asmaul khamsah, af'alul khamsah. Oke. Ini saudara, ini yang dari fi'il, ini dari isim. Ingat-ingat nih. Karena di sini ada i'rab, maka ada al-mu'rabat. I'rab perubahan. Mu'rab kalimat yang bisa berubah. Faham? Ada perubahan, ada kalimat yang bisa berubah. Tulis. Kurang makan lo ya. Nah, udah lihatin sini. Saudara-saudara, i'rab itu apa sih i'rab? Apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nih, pindah situ. Kita pindah situ lah. Nah, bener. Biasa aja. Oke. Dia aja nih. Nah. I'rab itu apa? Taghyiru alaiha ente Zainul. Apa itu i'rab? Taghyiru. Wah, belum belajar. Di Durusasa sudah ada belum? Udah ada itu. Waduh, harusnya nggak naik ini. Dinaikin ini. Ojan, ente, apa itu i'rab? Bahasa Indonesia. Perubahan di akhir kalimat. Perubahan di akhir. Kenapa berubah? Kenapa bisa berubah? Karena kenapa bisa berubah? Wah, lo nggak pernah murojaah. San, kenapa? Kenapa bisa berubah? Ada amil yang masuk. I'rab itu taghyiru awakhiril kalim, perubahan di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Contoh, gimana mengatakan seperti ini? Gimana bunyinya? Hah? Bacanya gimana nih? Bacanya bagaimana nih?
Ya, nggak bisa dibaca karena tidak ada perubahan. Baru bisa dibaca Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Bisa dibaca seperti itu karena adanya perubahan di akhir kalimat. Kenapa disebabkan? Karena adanya amil jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini namanya i'rab, perubahannya. Zaidun ini kalimat yang bisa berubah. Dari bentuk yang mana dia ini Zaidun? Termasuk isim mufrad. Faham nih? Jadi ada perubahan, ada kalimat yang bisa berubah, Hojan. Faham? Perubahannya namanya rafa, nasab, khafat, jazm. Namanya perubahan. Ya. Lebih gampangnya, lebih spesifik lagi. Nah, rafa identik dengan dhammah. Nasab identik dengan fathah, khafat identik dengan kasrah, jazm identik dengan sukun. Ya. Kalau ente tidak bisa membaca nahwu, nggak ngerti nahwu, tidak bisa membaca kitab, maka fatasakkanu, sukunkan saja. Ya. Fa inna fis sukuni amanu. Karena dalam sukun aman. Fa inna fis sukuni salamah. Karena di dalam sukun selamat. Ya, ente kalau nggak bisa bergerak. Nah, di dalam filosofi, lihatin sini, di dalam filosofi nahwu, filosofi i'rab itu perubahan. Ente mau berubah yang bagaimana? Rafa meninggi, ya. Nasab istiqomah, khafat merendah. Lebih daripada itu ada namanya sukun, tenang. Ya kan ya? Sukun artinya tenang. Jadi di dalam i'rab mana yang paling membahagiakan orang? Yang paling bahagia orang ketika dia berubah kepada jazm. Kehidupannya tenang, sukun tanda-tandanya. Tenang, kalem, slow. Ya. Dan juga lebih daripada itu, hadf, membuang. Apa yang dibuang? Hadf harfil illah dan hadfun nun. Ya, yang dibuang apa? Yang dibuang huruf ilat. Tahu huruf ilat? Yang dimaksud huruf ilat tersebut adalah penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya, dihilangin semuanya. Ya. Dunia hilangin semuanya. Ya, sehingga tenang kehidupannya. Ya, jazm. Ya. Paham? Adapun rafa, nasab, khafat, ini banyak tingkah. Ya, makanya banyak tanda-tanda. Ada dhammah, ada wawu, ada apa? Ada alif, ada nun, banyak dia. Tapi ketika jazm, sukun, tenang. Ya, tenang. Slow. Gitu. Paham enggak? Gitu. Ini perubahan seseorang. Ente mau jadi perubahan yang bagaimana? Ente kalau mau perubahan kepada rafa', diperlukan dengan dhammah. Ya, dhammah itu persatuan. Ya. Bersatu kita teguh. Begitu. Ala kulli hal. Udah paham ini? Lu paham? I'rab ada berapa? Rafa, nasab, khafat, jazm. Baca i'rab. Baca bareng. I'rab ada rafa, nasab, khafat, jazm. Al-mu'rabat. Bil harakat, si mufrad, bil huruf, oke. Difaham ini? Ada i'rab perubahan di akhir kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Sebenarnya panjang lebar. Sebenarnya kalau dijelaskan satu persatu nggak mungkin akan ada selesainya, lama banget. Ya, hanya saja i'rab dan
kalimat. Nah, i'rab dan kalimat ada sangkut pautnya. Karena di sini hubungannya i'rab dengan kalimat. Nah, ada hubungannya i'rab dengan kalimat. I'rab itu perubahan kalimat yang bisa berubah tadi. Kalimat yang bisa berubah tadi ada berapa? Dua. Hanya kalimat isim dan ada kalimat fi'il. Mana yang bisa masuk pada kalimat isim, mana yang masuk pada kalimat fi'il? Nah, i'rab ini nanti di sini saudara, khafat hanya masuk pada kalimat isim. Jazm hanya masuk pada kalimat fi'il. Adapun rafa dan nasab netral. Dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Paham nggak? Jadi khafat hanya masuk ke isim. Jadi isim ada yang dikasrohkan, isim nggak ada yang disukun. Sebaliknya, fi'il nggak ada yang dikasroh. Fi'il disukun, di dhammah, di fathah. Ulangi, isim ada dhammah, fathah, kasroh. Tapi kalau fi'il dhammah, fathah, sukun. Oke? Faham ini maksudnya? Paham nggak maksudnya? Oke. Lihat di sini. Isim berarti kan i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim adalah rafa, nasab, khafat. Yang masuk pada kalimat fi'il adalah rafa, nasab dan berarti kalimat isim bisa dirofakkan, didhammahkan. Ja'a Zaidun. Boleh nggak? Boleh. Ra'aitu Zaidan. Boleh nggak? Marartu bi Zaidin. Boleh nggak? Ya. Boleh nggak? Apa itu? Marartu bi Zaid. Nggak bisa. Karena perubahannya dhammah, fathah, kasrah. Sedangkan kalimat fi'il yang dimaksud kalimat fi'il apa? Mudhari'. Fi'il apa? Mudhari'. Contoh, yaftahu aja deh ya. Yaftahu. Lan yaftaha. Lam yaftah. Sukun. Fathah, dhammah. Ini nggak ada. Karena fi'il nggak bisa masuk pada i'rab khafat, nggak bisa. Ya, khafat nggak bisa masuk fi'il nggak bisa. Gitu. Ya, jazm di isim nggak bisa juga. Begitu. Yang netral adalah rafa dan nasab. Faham? Yang netral adalah rafa dan nasab. Faham deh? Ya. Udah paham ini? Nah, kalau sudah lanjut kita ke pembahasan yang inti. Ya. Oke, ada paham ini? Nah, nanti saudara-saudara akan berkembang ya ketika dalam pembahasan. Udah jadi belum nih? Oke. Nanti akan pembahasan ya, sehingga nanti isim ada namanya al-marfu'at, isim yang dibaca rafa. Ada al-mansubat, isim yang dibaca. Ada al-makhfudhat, isim yang dibaca jer. Oke. Ya kan? Isim ada yang dibaca rafa ada 7, yang dibaca nasab ada 15, ada yang karena 3 sebab. Ya kan? Pembahasannya. Fi'il yang dibaca rafa adalah fi'il yang sunyi dari amil nawasib jawazim.
fi'il yang dibaca nasab karena kemasukan amil nawasib. Fi'il yang dibaca jazim karena kemasukan amil jawazim. Itu doang. Gampang banget. Ya, sekarang apa namanya? Adapun sebenarnya kita ini mau naik print sekalian, ya jadi. Adapun tabel, nah sebenarnya seperti ini sebenarnya. Anda mau bikin seperti ini. Mana? Arab. Ya. Kembali kepada seperti ini. I'rab, rafa, nasab, khafad, jazm. Ya, ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada subutun nun. Ya, kemudian ada isim yang mu'rab. Ya. Kemudian selain daripada itu ada tabel isim mufrad, tasniyah dan sebagainya. Satu tabel. Lanjut kepada al marfu'at wal mansubat wal mahfudat. Langsung seperti ini. Ada isim dibaca rafa, apa aja sih, jadi apa sih? Isim yang dibaca nasab jadi apa? Isim jazim kenapa? Apa isim khafat kenapa? Ya, marfu'at karena isim jadi fa'il, karena jadi naibul fa'il, karena jadi mubtada, khabar, semuanya ada. Ya, pembahasan ini doang. Nahwu itu. Ya, nahwu itu kita bisa membaca, bisa mengerti kenapa dirafakan, kenapa dinasobkan, kenapa dikhafatkan, kenapa dibaca dhamma, rafa, fathah dan sukun, kenapa? Nah, itu berarti sudah faham tentang ilmu nahwu. Oke, sekarang buka kitabnya rumus. Udah rumus. Lihatin sini. Lihatin rumusnya. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Lu baca coba. Apa itu? Setelah fi'il pasti ada fa'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Baca bareng, kencang. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah, setelah fi'il pasti ada fa'il. Kita nggak berbicara masalah fi'il yang mu'rab, tapi fi'il secara umum. Fi'il secara umum berarti ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Oke. Karena kita berbicara tentang fi'il. Oke. Baik itu al-madhi, apa itu al-mudhari' atau itu al-amr. Ya, setelah kalimat fi'il pasti ada fa'il. Fi'il pasti ada fa'il. Pasti. Enggak bisa tidak. Enggak bisa dipisahkan antara fi'il dan fa'il itu. Ya. Kenapa? Ya, ada pekerjaan pasti ada yang ngerjain lah. Ya. Ada dunia pasti ada yang menciptakan dunia. Nggak mungkin dunia itu ada dengan sendirinya. Ada pelaku. Ya. Kalau bahasa Indonesianya disebut fi'il itu apa? Subjek. Fa'il namanya subjek. Maf'ul itu predikat. SOP. Subjek, objek, predikat. Setelah fi'il ada fa'il, dilanjut ada maf'ul. Begitu. Biasanya seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Paham nggak? Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau bahasa Indonesia ada SOP. Subjek, predikat, objek, Kalau bahasa Indonesianya Zaid memukul Amr. Biasanya kalimat bahasa Indonesia itu banyak menggunakan dengan jumlah ismiyah. Menggunakan jumlah ismiyah. Lebih banyak menggunakan isim nama terlebih dahulu daripada kata kerjanya. Kalau bahasa Arab
kalau bahasa Arab umum. Ya, boleh Zaidun dharaba Amron, boleh dharaba Zaidun Amron. Boleh Zaidun dharaba Amron atau dharaba Zaidun Amron. Ya kan ya? Paham gak? Nah, kalau Zaidun berarti isim di permulaan. Nanti akan dibahas, berarti di mubtada. Kalau dharaba, kalau Zaidun di tengah seperti ini namanya, berarti setelah jatuh setelah fiil namanya Nah, makanya di situ setelah fiil pasti ada fa'il. Dharaba Zaidun. Zaidun berarti jadi apa? Fa'il. Setelah fiil pasti ada fa'il. Fa'il pasti dibaca rafa. Rafanya dengan apa? Dengan dhamma. Karena isim mufrad. Makanya tanda-tanda i'rab harus difahami. Karena tadi i'rab yang bisa berubah, kalimat yang bisa berubah ada berapa tadi? Yang isim yang bisa berubah ada berapa? Nah, apa aja? Isim mufrad, isim musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah. Ya. Pasti di situ. Dharaba Zaidun, dharaba Zaidani, dharaba Zaiduna. Ya. Jadi di situ tanda-tanda apa namanya? Fa'il sesuai kalimat mu'rabnya. Bentuknya apa? Apakah isim mufrad, tasniyah, ataukah jama', ataukah jama' mudzakkar, atau jama' taksir, jama' muannas, atau asmaul khamsah. Paham? Intinya lebih gampangnya setelah fi'il pasti ada fa'il. Ini pasti nih, paham nih? Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nggak bisa ada fi'il nggak ada fa'il, nggak bisa. Nggak bisa nul. Ada fi'il ada fa'il. Kalau ada fi'il tidak ada fa'il bertepuk sebelah tangan. Bisa coba sebelah tangan gimana? Gimana? Waduh, nggak bisa. Ya, bertepuk sebelah tangan namanya. Begitu. Setelah fi'il muta'addi baca. Selanjutnya. Setelah fi'il muta'addi pasti ada maf'ul bih. Yang kencang. Setelah fi'il muta'addi pasti ada maf'ul bih. Nah, setelah fi'il muta'addi, fi'il itu ada dua. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul. Contoh, dharaba, fataha. Fataha Zaidun al-baba. Fataha membuka sapa Zaidun kang Zaid al-baba kepada pintu. Setelah fi'il ada fa'il dibaca rafa, kemudian maf'ul pasti dibaca nasab. Paham ini? Setelah fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Oke. Paham ini? Mana kitabnya Nasruddinnya mana? Bawa sini coba. Ya, cari kitab. Oke. Setelah fi'il ada fa'il. Contoh, qala ba'dul ulama'i, ya, qala ba'dul ulama'i. Qala ba'du menjadi apa? Bacanya harus ba'du. Si mufrad. Qala ba'dul ulama, kalau enggak bisa qala ba'dul, salah nanti bacanya. Qala ba'dul ulama Faham? Faham kan? Oke. Faham? Nah, setelah fa'il ada maf'ul. Setelah fa'il biasanya ada maf'ul. Maf'ul itu nggak harus, tapi kadang diperlukan.
Ya, tidak harus, namun kadang diperlukan. Begitu. Ya, paham ini? Kemudian selanjutnya, setelah fi'il baca. Setelah fi'il tidak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah fi'il tidak mungkin jer. Kenapa tadi? Coba kenapa tadi permasalahannya? Kenapa tidak mungkin jer? Setelah fi'il fa'il. Kenapa? Ente? Setelah fi'il maf'ul bih. Ente, San? Kenapa setelah fi'il tidak mungkin jer? Setelah fi'il tidak mungkin jer. Setelah fi'il tidak mungkin jer. Maksudnya gimana coba? Coba ente maksudnya gimana? Setelah fi'il tidak mungkin jer. Setelah fi'il pasti fa'il. Fa'il nggak jer. Setelah fi'il tidak mungkin jer. Maksudnya tidak mungkin dibaca kasroh. Tidak mungkin dibaca i'rab jer. Ja'a Zaidin, ya mungkin. Gitu maksudnya. Jadi setelah fi'il tidak mungkin dibaca kasroh. Kalau dibaca fathah bisa. Kalau dibaca dhammah bisa banget. Karena kalau dibaca fathah menjadi maf'ul. Maf'ul. Kalau dibaca dhammah menjadi fa'il. Tapi kalau dibaca kasroh, makanya nggak mungkin situ. Setelah fi'il tidak mungkin jer. Nggak bisa ja'a Zaidin, nggak bisa. Kalau fataha al-baba, fataha al-baba, Zaidun fataha al-baba, bisa. Setelah fi'il ada Zaidun, seperti ini nih. Setelah fi'il maf'ul. Setelah fi'il langsung nasab ada. Setelah fi'il nasab ada. Tapi kalau setelah fi'il dibaca jer itu gak ada. Gitu maksudnya. Paham? Paham gak? Pahami. Paham belum nih? Paham gak? Berapa poin udah? Fi'il pertama, yang pertama apa tadi? Setelah fi'il pasti ada fa'il. Setelah fi'il muta'addi pasti ada maf'ul bih. Fi'il muta'addi itu tadi fi'il yang membutuhkan maf'ul. Ya. Kalau fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Ya. Tapi kalau mau ada maf'ul bih itu dengan perantara huruf jar. Nama tidur. Nama Abdul Wasi'. Ya. Abdul Wasi' tidur. Nama itu kalimat fi'il lazim. Berarti kalau mau tidurnya di mana? Di kasur. Berarti harus menggunakan huruf jar. Nama Abdul Wasi' ala sariri. Pakai huruf jar. Nggak bisa. Nama Abdul Wasi' as-sariro. Nggak bisa. Ya, karena isim fi'ilnya fi'il lazim. Gitu. Selanjutnya baca bareng. Jama' muannas salim tidak mungkin fathah. Coba Zainul, contoh jama' muannas salim itu contohnya bagaimana? Bentuk kalimat jama' muannas salim itu yang bagaimana? Ya. Kalimat jama' muannas salim adalah kalimat yang akhirnya ada tambahan alif dan ta. Alif dan ta. Gak mungkin dibaca fathah, dibaca apa? Fathah gak mungkin. Al muslimatu atau al muslimati. Gak bisa al muslimata. Gak bisa. Makanya jama' muannas salim tidak mungkin dibaca fathah. Ya. Kalau dibaca dhammah berarti i'rab rafa. Nasab dan jar dibaca kasrah. Ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Kasrah. Enggak ada fathah, enggak ada.
Makanya di situ jamak muannats salim tidak mungkin dibaca fathah. Nggak mungkin. Nggak bisa. Ya. Faham Mujan? Apa itu jamak muannats salim Mujan? Jamak muannats salim adalah kalimat yang akhirnya ada alif dan ta, yang kedua-duanya adalah tambahan. Muslimatun ini dari kata muslimun, laki-laki. Kemudian ditambahkan ta muslimatun karena untuk membedakan laki dan perempuan. Kalau laki-laki jamaknya muslimuna. Kalau jamak perempuan muslimatun, ada alif dan ta yang ditambah. Namanya jamak muannats salim. Salihun. Kalau muannasnya salihatun. Kalau jamak muannats salimnya salihatun. Abidun. Berarti kalau muannasnya abidatun. Jamak muannats salimnya abidatun. Saihatun. Ya. Dzakirun. Dzakiratun. Jamak muannats salimnya dzakiratun. Wadzdakirinallaha katsira wadzakirati. Enggak ada wadzakirata. Wadzakirati. A'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Oke, paham ini ya? Udah paham ya Zainul? Paham? Ya. Jamak muannats salim. Ada nggak dibaca fathah? Hah? Nggak ada, kan udah ada di situ. Jamak muannats salim tidak dibaca fathah. Oke. Selanjutnya, baca bareng. Isim di awal kalimat menjadi mubtada, setelahnya pasti ada khabar. Isim. Jadi begini, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya jumlah itu ada jumlah fi'li, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu fi'il dulu, fi'il baru fa'il, namanya jumlah fi'liyah. Ismiyah mubtada khabar. Qama Zaidun. Kalau ini dibalik, Zaidun qama. Zaidun qama. Kayak di situ setelah isim yang di awal kalimat menjadi mubtada. Nih isim di awal kalimat. Zaidun utawi kang Zaid, itu qama berdiri sebagai Zaid atau qaimun. Kalau qama ini fiil, Zaidun fa'il. Kalau Zaidun qama, Zaidun mubtada, qama khabar, atau Zaidun qaimun kalau lebih gampangnya aja. Ya. Mubtada, khabar, fiil, fa'il. Isim di awal kalimat menjadi mubtada, setelahnya pasti ada khabar. Ya, ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il. Ini nggak bisa dipisahkan. Jumlah yang tidak bisa dipisahkan fi'il dan fa'il dan mubtada khabar. Begitu. Paham? Tulis. Ya. Contoh, apa contohnya? Kullu ma'rufin shadaqatun. Contohnya kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan menjadi mubtada, shadaqatun itu menjadi khabar.
sedekah. Setelah ada mubtada pasti ada khobar. Mubtada itu ada yang sendiri, ada yang dimudhafkan. Yang sendiri, contoh Zaidun, sendiri. Ada yang memang dimudhafkan kepada kalimat yang lain juga. Kullu ma'rufin shadaqah. Ini namanya juga mubtada. Gampang kan ya? Wih. Paham ya Rizal? Wih. Paham gak? Paham mubtada? Oke. Mubtada dibaca apa? Mubtada dibaca rafa. Paham ya Zainul? Mubtada dibaca rafa. Oke. Terus khobar dibaca rafa juga. Mubtada dan khobar kedua-duanya dibaca rafa. Fi'il dan fa'il dibaca rafa. Gitu. Yang keenam, jar. Ayo baca. Contoh. Fil jannati naharun. Fil jannati nahrun. Nahrun itu apa? Sungai. Ya. Jar majrur atau dzaraf yang di awal kalimat, di awal jumlah, ya, maka itu dipasti menjadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Setelahnya pasti ada mubtada muakhar, yang pastinya mubtada tetap dibaca rafa. Contohnya fil jannati nahrun min laban min aliyin husainin wa hasan. Faham? Contoh, apa contohnya? Wa minas sunnati termasuk daripada sunnah, masalan salatul duha, ya gitu. Fil masjidi musallin, di dalam masjid ada orang yang sholat, begitu. Fil majlisi mirwahatun. Fil majlisi mirwahatun dibaca. Ini menjadi khobar, ini menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Gitu. Jadi jar majrur atau dzaraf di awal kalimat menjadi khobar muqaddam, setelahnya pasti ada mubtada muakhar dibaca rafa. Enggak boleh fil majlisi mirwahatan, boleh. Paham enggak? Paham? Dah. Oke. Paham ini? Ada yang enggak paham? Oke. Lanjut. Jar majrur. Ayo. Jar majrur atau dzaraf setelah kana menjadi khabar muqaddam kana pasti ada mubtada muakhar hukumnya rafa. Kana yang rafa hukumnya rafa. Kana fil jannati naharun. Jar majrur atau dzaraf yang setelah kana menjadi khobar muqaddamnya kana, ya, atau setelah inna nomor 8 tuh, maka menjadi khobar muqaddamnya inna. Jadi kana
Jadi pertamanya itu fil jannati nahrun. Fil jannati nahrun. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Khabar muqaddam mubtada muakhar itu tidak merubah hukum asli. Mau khabar di depan, ya mubtada muakhar, ya tetap mubtada tetap baca rafa. Ya, fil jannati khabar itu dibaca apa? Khabar itu dibaca rafa. Hanya karena dia dimasuki huruf jar fi mahalli raf'in, tetap fi mahalli raf'in. Bentuknya dibaca jar, tapi mahal i'rab aslinya adalah rafa. Kalau seandainya kita masukkan kana fil jannati nahrun, sama kana fil jannati menjadi khabar kana, nahrun menjadi isim kana ada fil jannati itu di dalam surga, apa nahrun sungai. Paham? Begitu pula yang nomor 8, baca nomor 8 jar majrur. Oke. Inna fil jannati nahran. Adapun setelah inna fil jannati bukan nahrun lagi, tapi nahron. Karena nahron ini menjadi isimnya inna. Fil jannati menjadi khabar muqaddamnya inna. Perbedaannya, karena bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khabar. Tapi kalau inna tansibul isma wa tarfaul, isimnya dibaca nasab, khabarnya dibaca jar. Itu inna. Tak kalau kana khabarnya dibaca nasab, isimnya dibaca rafa. Kalau mubtada kedua-duanya dibaca rafa, maka kana dan inna termasuk amil nawasikh yang bisa menghancurkan hukum mubtada dan khabar. Yang tadinya mubtada khabar dibaca dua-duanya dibaca rafa, tapi karena ada kana atau inna, maka salah satu dirubah. Faham ini? Jadi kan banyak di dalam kitab, ya. Setelah inna jar majrur atau dzaraf, itu berarti menjadi khabarnya. Atau setelah kana ada jar majrur atau dzaraf, menjadi khabarnya. Setelahnya isimnya kana atau isimnya inna. Faham? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Faham? Nah, makanya di situ disebutkan inna ma'al usri yusran. Inna ma'al yusri. Ma'al yusri ini menjadi khabarnya inna. Yusran menjadi apanya? Isimnya inna. Isimnya dia dibaca apa? Nasab. Begitu. Sebenarnya inna yusran ma'al usri. Tapi karena ente lagi dilanda dengan musibah, kesulitan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan setelah berakhirnya kesulitan ada kemudahan. Bahkan bukan hanya satu kemudahan, tapi dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ayat tersebut dimulai dengan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Faham? Faham ya, Husain? Gitu. Udah. Berapa tadi? 8. Ya. Ada pertanyaan yang belum paham dari 1 sampai 8? Ini di pertanyaannya ini ada ikhtibarnya ntar ini. Ya. Yang jar majrur atau dzaraf ini termasuk mudhaf ilaih, juga termasuk mudhaf ilaih. Jar majrur iya sama. Dzaraf di awal kalimat menjadi khabar muqaddam. Kemudian kalau setelah kana berarti menjadi isimnya menjadi khabarnya kana.
Kalau setelah inna menjadi khobarnya inna, gampang. Ya, paham ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Ujan? Apa, Jan? Hah? Paham berarti? Benar nih. Contoh, coba, Ujan. Inna fil jannati nahron. Fil jannati jadi apa ini? Khabarnya siapa? Khabar inna. Nahron jadi apa? Apa? Isimnya isimnya inna dibaca apa? Nasab. Kana fil jannati nahrun. Zainul, fil jannati jadi apa, Zainul? Khabar siapa? Khabar siapa? Kana. Khabar kana dibaca apa? Rafa. Rafa apa nasab? Nasab. Khabar kana dibaca nasab. Ya. Nahrun jadi apa? Isimnya isim kana dibaca apa? Rafa. Fil jannati nahrun. Ente Sen. Fil jannati fil jannati jadi apa? Khabar apa? Khabar muqaddam. Nahrun? Mubtada dibaca apa? Rafa. Qama Zaidun. Zaidun jadi apa? Ente, Dipa. Zaidun, qama Zaidun. Zaidun jadi apa? Kenapa jadi fa'il? Kenapa jadi fa'il? Jatuh setelah fi. Kenapa Zaidun jadi fa'il? Jatuh setelah fi'il. Setelah fi'il ada? Setelah fa'il ada? Fi'il lagi, fi'il lagi. Ya muter-muter itu namanya. Paham ini ya? Ujan, paham Ujan? Setelah fi'il ada apa? Setelah fa'il ada? Kalau setelah mubtada ada? Kalau ada khobar, setelahnya pasti ada khobar nih, berarti setelahnya apa? Mubtada. Ada khobar, berarti setelahnya ada mubtada makhor. Kalau ada mubtada, pasti setelahnya ada setelah mubtada ada, setelah khobar ada mubtada. Jadi khobar muqaddam, mubtada makhor. Paham? Gitu. Insyaallah akan dilanjutkan nanti. Ya, wallahu alam bishawab. Matiin.